Sebelum kajian jurnalisme semakin matang, dahulu krisis jurnalisme pernah terjadi, seperti di dunia berkembang akhir dari model pendapatan. Periklanan landasan utama jurnalisme profesional dan independen di Eropa dan Amerika Serikat adalah jurnalisme surat kabar. Dan karena surat kabar menghilang dengan sangat cepat, banyak pengamat khawatir bahwa jurnalisme profesional yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan kepada warga negara juga akan hilang dengan penurunan media tradisional dan berkurangnya investasi dalam jurnalisme. Tidak jelas siapa yang akan berperan sebagai pengawas di masa depan. Model bisnis media tradisional di surat kabar dan penyiaran yang sebagian besar bergantung pada pendapatan iklan. Krisis yang terjadi menunjukkan bahwa negara maju, seperti halnya negara berkembang, membutuhkan kebijakan media yang bertujuan untuk memperkuat media yang bebas, independen, dan pluralistik. Kebijakan harus bertujuan untuk menciptakan dan memperkuat sistem media yang dibangun di atas regulasi dan administrasi hukum yang memastikan kebebasan media, lapangan bermain yang setara untuk bisnis media, investasi ke dalam jurnalisme sebagai barang publik, pelatihan profesional yang memadai, akses terbuka, komitmen untuk memberikan suara kepada semua. Munculnya sektor baru dalam 20 tahun terakhir, bantuan media telah menjadi elemen penting di bidang pembangunan. Upaya untuk menyebarkan pers yang bebas telah menghasilkan dukungan profesional bagi puluhan ribu jurnalis dan pendirian ratusan perusahaan media baru. Hingga tahun 1990-an, baik pemerintah maupun yayasan swasta tidak memberikan banyak dukungan untuk membangun media yang bebas dan independen. Namun, setelah Perang Dingin, karena bantuan internasional yang semakin terfokus pada pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang baik, penguatan media independen secara luas dianut sebagai kunci komponen dalam pembangunan demokrasi. Media sebagai wadah wacana demokrasi dalam iklim penghormatan terhadap jurnalisme yang merepresentasikan kemandirian profesional serta keberagaman pandangan dan kepentingan dalam masyarakat. Jurnalisme selalu dibentuk oleh teknologi. Sejak Julius Caesar memerintahkan Akta Diurna pada tahun 59 Masehi, penyebaran informasi tentang peristiwa penting hari itu telah dimungkinkan jika tidak sering didorong oleh kemajuan teknologi. Sejak diperkenalkannya telepon ke ruang redaksi, pada awal 1900-an, jurnalis telah menggunakan teknologi telekomunikasi untuk mengumpulkan berita. Banyak, jika tidak sebagian besar, wawancara dilakukan melalui telepon, tetapi tidak selalu mungkin melalui telepon. Untuk memastikan komunikasi nonverbal yang menyertai jawaban verbal, selain itu tidak selalu mungkin untuk memastikan bahwa Anda benar-benar berbicara dengan orang yang menurut Anda sedang Anda ajak bicara. Dengan perkembangan internet, masalahnya bisa menjadi lebih buruk dengan wartawan kadang-kadang bahkan melakukan wawancara, melakukan email. Sebaliknya, internet juga dapat membantu meningkatkan kualitas pengumpulan berita, terutama pada saat tenggat waktu atau situasi setelah jam kerja. Dengan meningkatnya jumlah catatan publik dan informasi perusahaan yang dipublikasikan dalam bentuk lengkap online, wartawan sekarang dapat secara efektif menggunakan alat online untuk mengumpulkan dan informasi, memeriksa fakta, dan bahkan menemukan sumber dari web. Ketika melaporkan berita terhangat setelah berjam-jam, wartawan mencoba menjangkau sumbernya terlebih dahulu hampir setiap kali, tetapi menunjukkan bahwa mereka membuka situs web perusahaan di posisi kedua untuk mendapatkan informasi. Selama 6 jam kerja atau ketika sumber langsung tidak tersedia, situs web memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi ke media. Proses editorial dan produksi jurnalisme juga sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh perubahan teknologi. Saat ini, perangkat daring digital semakin memungkinkan untuk bekerja hingga tenggat waktu, terutama penting dalam membuka kemungkinan operasi tepat waktu dalam jurnalisme video.
Di ruang berita digital, jurnalis manapun dapat melakukan operasi editorial atau produksi pada video tersebut. Dengan demikian, setiap reporter dapat membuat video, mengedit di lapangan dan atau tepat waktu. Tentu saja, ini mungkin memiliki implikasi negatif yang signifikan bagi berita televisi karena setiap wartawan datang di bawah tekanan yang meningkat untuk bertindak sebagai kru berita dan produksi satu orang. Di dunia digital dan online saat ini, konten sekali lagi mengalami transformasi besar. Sebagian besar dimungkinkan jika tidak didorong oleh perubahan teknologi. Tidak ada yang bisa membantah meningkatnya kecepatan aliran berita. Tren berita online terus berlanjut. Tahun ini, hampir sepertiga situs web publikasi mengizinkan web untuk mengambil produk cetak mereka. Setidaknya kadang-kadang, pertumbuhan penerbitan online sangat luar biasa. Terakhir, kemunculan internet dan World Wide Web sebagai media komunikasi massa tahun 1990-an mengubah pengertian tentang siapa itu jurnalis. Aji Liebling pernah mengamati bahwa kebebasan pers dijamin hanya bagi mereka yang memilikinya. Pengamatan ini secara akurat menggambarkan dunia jurnalisme hingga munculnya internet dan World Wide Web sebagai media komunikasi massa di tahun 1990-an. Jurnalisme dalam era digital sebagai bentuk media, menurut teori normatif media, telah mempetakan atau mempolakan 4 kategori sistem media. Berdasarkan pemikiran ilmiah bukan dari hasil riset lapangan, Severin Tankard 2015, sistem pers dunia telah dipetakan sebagai hasil kajian Fred S. Seibert, Tedder, Peterson, dan Wilbur Scum dalam buku 4 Teori Pers 1986 yang mengkategorikan teori-teori pers di dunia dalam 4 teori pers, yaitu teori pers otoriter, teori pers bebas, teori pers bertanggung jawab sosial, dan teori pers komunis Soviet. Teori pers otoriter diakui sebagai teori pers paling tua, berasal dari abad ke-16, berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Para penerbit diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit dan sensor. Konsep ini menetapkan pola asli bagi sebagian besar sistem-sistem pers nasional dunia dan masih bertahan sampai sekarang. Teori pers liberal atau teori pers bebas merupakan teori pers kedua. Teori ini mencapai puncaknya pada abad ke-19. Manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencapaian kebenaran. Kemudian, perkembangan pandangan dalam teori ini. Pers perlu mengawasi pemerintah. Pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Teori ini paling banyak memberi landasan kebebasan yang tak terbatas kepada pers. Di sini pers bebas paling banyak memberi informasi. Namun pers bebas juga paling sedikit berbuat kebijakan menurut ukuran umum dan sedikit mengadakan kontrol terhadap pemerintah. Hikmat Kusumaningrat 2006. Dalam perusahaan pers yang menganut teori pers bebas, sebagian besar aturan yang ada hanyalah untuk menciptakan keuntungan berupa materi bagi pemilik modal. Pers jenis ini cenderung kurang sekali tertarik pada soal-soal bagi kepentingan masyarakat. Teori pers bertanggung jawab sosial ini merupakan teori baru dan memberikan banyak informasi dan menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala tingkatan kecerdasan. Teori ini tidak disukai oleh pers bebas atau libertarian, yakni menjalankan etika pers dan menjamin suara minoritas atau oposisi dalam pemberitaannya. Teori bertanggung jawab sosial banyak dianut negara berkembang dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif maju. Teori keempat, The Soviet Communist Theory, baru tumbuh 2 tahun setelah Revolusi Oktober 1917 di Rusia. Ciri-ciri teori pers Soviet komunis: A. Dihilangkannya motif profit. B. Menomorduakan totalitas berita. C. Mempertahankan status quo bagi pengusaha. 4 teori pers dunia ini dapat dijadikan arah kecenderungan dari politik pemberitaan media di negara mana media tersebut beroperasi. Perkembangan jurnalisme dalam era digital juga menganut kecenderungan salah satu dari 4 teori pers dunia tersebut. Namun transformasi jurnalisme di era media digital ini tidak hanya menciptakan topik, tema, dan subjek baru untuk diselidiki dan digali oleh para sarjana untuk melengkapi keprihatinan studi jurnalisme yang ada. Sebaliknya, perubahan besar pada semua aspek jurnalisme yang dicatat dalam kontribusi untuk
Koleksi ini telah menantang dan menentang bahkan keprihatinan teoritis yang paling abadi dan mendasar dari para sarjana jurnalisme, mendorong mereka untuk meninjau dan mengkonfrontasi lagi, meskipun dalam konteks dan kedok yang baru, melalui situs web perusahaan, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah. Semuanya menerbitkan informasi yang untuk dikonsumsi langsung oleh publik dan juga oleh jurnalis. Sebagian besar warga negara menyadari bahwa sumber informasi memiliki kepentingan dalam memiringkan informasi yang mereka berikan untuk mencerminkan secara positif organisasi mereka atau masalah yang mereka dukung. Oleh karena itu, sebagian besar warga menyadari bahwa ada peran penting yang harus dimainkan jurnalis dalam memberikan pelaporan yang tidak memihak tentang organisasi atau acara yang ingin mereka pengaruhi. Survei oleh organisasi seperti Jupiter Communication dan lainnya menunjukkan bahwa masyarakat sering memandang sumber online sama kredibelnya dengan sumber di dunia offline. Jelas, ada peran penting yang harus dimainkan jurnalisme di dunia digital dan jaringan, tetapi peran itu harus tetap terwujud. Kredibilitas dan ketidakberpihakan organisasi berita harus dibangun kembali, atau publik akan semakin mencari sumber utama untuk berita. Kesimpulan menyatakan bahwa perubahan teknologi memberikan pengaruh yang besar terhadap jurnalisme setidaknya dalam 4 cara. 1. Bagaimana jurnalis melakukan pekerjaannya. 2. Isi berita. 3. Struktur ruang redaksi dan industri berita. 4. Hubungan antara organisasi berita dan publiknya. Efek-efek ini menimbulkan berbagai pertanyaan penelitian penting untuk diselidiki. Di abad ke-21 atau abad 21,